Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang sekali Selma Gustiana bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Pemirsa, setelah sebelumnya sempat melandai di awal tahun 2022 ini, kasus COVID-19 kembali mengalami peningkatan di sejumlah daerah di Indonesia, tak terkecuali Kota Pekalongan. Nah, kira-kira seperti apa upaya yang dilakukan dari pemerintah Kota Pekalongan untuk mencegah dan menanggulangi COVID-19? Kita akan membahasnya bersama-sama di Expose episode kali ini. Sudah hadir kedua narasumber kita, ada Bapak Salahuddin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Salahuddin? Alhamdulillah sehat. Ini sedang sibuk apa ini Pak? Keliling biasa. Keliling ya Pak ya. Pengawasan, kebetulan ini lagi ada penanggulangan ROP kan udah mulai berjalan. Ya, kita sering ke lapangan. Luar biasa, memantau kondisi lapangan di Kota Pekalongan ya Pak ya, secara langsung. Iya, karena kalau hanya di belakang meja ya kita informasi kan kurang valid. Betul sekali, berarti bisa meninjau langsung ke lokasi dan melihat bagaimana kondisi secara langsung. Kita akan sapa narasumber kita yang kedua. Ini ada Dr. Indah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Indah? Alhamdulillah baik Mbak Ilma. Sedang sibuk apa ini Dr. Indah? Ya, kesibukan kami terutama di dua kegiatan yaitu pengendalian COVID dan akselerasi vaksinasi. Masih terus disibukkan ya Bu ya? Masih terus. Baik, nah kita sebelum membahas mengenai bagaimana pencegahan dan juga penanggulangannya, saya ingin tanya dulu nih Pak Salahuddin, untuk kondisi COVID-19 di Kota Pekalongan per hari ini seperti apa sih Pak? Per hari ini kebetulan jumlah terkonfirmasi positif ya itu sekitar 625, yang masih aktif itu 514, itu 9 dirawat dan 505 isolasi mandiri. Di antara yang terisolasi itu, yang diisolasi itu ada yang terpusat di Gedung Diklat. Itu kita ambil kebijakan kalau yang rumahnya memadai dan tidak ada gejala, mereka menginginkan untuk isolasi di rumah ya kita persilahkan. Tapi kalau kita menilai rumahnya cukup membahayakan anggota keluarga yang lain, ya apalagi ada gejala ya kemudian harus kita isolasi terpusat. Dan ini yang kita harapkan masyarakat waspada, karena sebetulnya akhir tahun kemarin sudah sekian lama nol ya Bu ya. Ini sudah ada peningkatan yang cukup signifikan. Oke, berarti memang di Kota Pekalongan ini per hari ini kasusnya cukup tinggi ya Pak ya? Sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya, sehingga level kita sekarang level 3 ya, dokter ya. Sudah dulu berganti status menjadi level 3. Kita sudah dengan berbagai macam upaya dari TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat kan kita sempat ke level 1. Iya. Kemudian sekarang sudah level 3. Oke, berarti ini memasuki gelombang ketiga juga ya? Ya, semoga ini bukan gelombang besar, gelombangnya kecil aja semoga. Oke, baik. Dokter Indah, bagaimana tanggapannya mengenai hal ini? Dengan kasus COVID-19 di Kota Pekalongan ini sudah masuk di level 3 nih Bu. Iya, terima kasih. Sejak kita ada konfirm kasus Omikron di sekitar awal Januari, sebenarnya akhir Januari untuk kasus itu masih 13 ya. Tapi sesuai prediksi para ahli epidemiologi, sudah ditemukan kasus Omikron, maka akan terjadi lonjakan kasus pada minggu ke-4 sampai minggu ke-8. Jadi memang awal Februari kemarin kasus mulai melonjak. Dan untuk kasus terakhir minggu ini sudah melebihi puncak kasus pada gelombang kedua, Delta ya, varian Delta. Kalau varian Delta itu sepekan tertinggi sekitar 300-an, ini sudah satu pekan ini sudah mencapai 500. Oh, melebihi ya Bu ya? Jadi sudah 1,5 kali ya. Semoga ini sudah puncaknya. Jadi berikutnya sudah melandai kemudian turun, itu harapan kita semua. Ya, semoga kasus Omikron ini tidak lebih besar daripada kasus Delta ya Bu ya.
Baik, nah ini untuk proyeksi perkembangan kasus COVID-19 di Kota Pekalongan ini sendiri bagaimana Pak Salahuddin? Kita berharap ya dengan langkah pemerintah kota yang dibantu TNI, Polri dan masyarakat, itu kita berharap proyeksinya ya tadi seperti diharapkan Dr. Indah, menurunlah kita harapkan ke depannya. Tapi kembali kepada upaya kita bersama, bagaimana upaya itu didukung oleh segenap masyarakat. Kaitan dengan ini kan yang paling harus kita jaga kan prokes. Jadi kita harapkan, karena kita berharap ekonomi berjalan, kemudian kegiatan masyarakat juga menginginkan tetap berjalan, mestinya kemudian kita harus taat terhadap prokes itu, terutama memakai masker. Sehingga kita harapkan ya tadi puncaknya kita berharap sekarang, tapi kok kayaknya masih misalnya ada penambahan, ya paling lambat semoga akhir bulan Februari atau Maret lah itu kemudian sudah kembali melandai gitu ya. Kita juga kasihan dengan anak-anak sekolah kita kan, mereka sudah seneng selama ini sudah bisa PTM, dengan ada berbagai kasus kan kemudian harus kita kembali untuk daring. Oke, berarti untuk pembelajaran tatap muka ini sudah kembali 50% atau justru 100% online? Itu untuk sekolah-sekolah yang sudah ditemukan yang kasus banyak, itu ya otomatis sudah kita harapkan maksimal 50%. Tapi untuk yang jelas-jelas sudah agak terlalu banyak ya daring lah, itu salah daring satu ya alternatifnya. Jadi gabungan antara PTM 50% sama daring lah. Oke, berarti terkait dengan ditemukannya kasus di sejumlah sekolah, ini ada beberapa sekolah yang di lockdown juga ya Pak ya? Ada, itu di MAN IC itu kan cukup banyak ya. Kemudian di sekolah yang lain juga kita lihat ada, walaupun jumlahnya masih di bawah 20. Kita harapkan yang MAN IC sudah di swab, yang semoga sudah ada perkembangan mereka kembali sehat. Ya. Nah baik, Dokter Indah, ini dengan ditemukannya sejumlah kasus COVID-19 di Kota Pekalongan, ini bagaimana laju perkembangan jumlah kasus suspek, probable dan juga konfirmasi di Kota Pekalongan, Dokter? Kalau suspek memang meningkat tapi tidak tajam. Kemudian yang probable, alhamdulillah tidak ada. Probable itu kan belum sempat terdiagnosa bergejala COVID berat kemudian langsung meninggal ya, waktu ini angkanya 0 dan semoga tetap 0. Ya, jadi kemudian yang konfirmasi tadi sudah sampaikan oleh Pak Wakil, memang masih meningkat. Angka positif rate kita berkisar antara 34%. Jadi dari jumlah sampel yang diperiksakan sekitar 34%-nya positif. Ini masih tinggi. Angka yang aman yang direkomendasikan WHO adalah 5%. Jadi kita kemarin ada fase di bawah 5%, 1% waktu kasus 0 ya, sekitar 10 minggu, agak lama ya kemarin. Nah untuk sekarang sudah 34%. Memang kalau dibanding kasus Delta waktu gelombang kedua di Kota Pekalongan tahun lalu bulan Juli itu malah lebih tinggi. Pernah kita dalam satu pekan memeriksakan 60% itu hasilnya positif. Jadi kita pakai positif rate mingguan. Untuk kita terakhir itu 34. Jadi karena ini walaupun kasusnya lebih banyak mingguannya daripada saat terjadi Delta, cuman karena sekarang yang kita periksa dalam seminggu itu kan banyak, jadi persentase positifnya jadi lebih rendah daripada saat Delta dulu ya. Delta pernah sampai 60%. Kita berharap tidak seperti sampai itu ya. Ini yang salah satu yang menyebabkan PPKM di Kota Pekalongan level 3, karena positif rate-nya, angka hasilnya yang positif dari spesimen yang diperiksakan tuh di atas 5%. Oke, baik. Berarti dengan tingkat itu yang di atas 5% itu pemerintah terus berupaya untuk menekan angka tersebut ya Bu ya? Iya, dengan tentu itu dari Satgas Covid tingkat Kota Pekalongan. Mungkin Bapak Wakil nanti lebih akan lebih menjelaskan apa yang sudah kita lakukan. Oke, baik Dokter Indah.
Ini kan setelah sebelumnya sempat ada varian Delta. Nah, sekarang ini varian Omicron. Mungkin masyarakat masih ada yang belum mengetahui lebih detail mengenai varian Omicron. Boleh dijelaskan, Bu? Oh ya, varian Omicron sebenarnya bisa disebut Omicron setelah sampel dari orang yang positif. Orang yang positif diperiksa PCR, dia angka CT-nya itu di bawah 30%. Itu kita ambil sampel beberapa, itu kita kirim ke Labkesda Semarang punya provinsi ya. Nah, di sana diperiksakan sequencing genomnya. Jadi kalau mudahnya genetiknya ini varian yang apa sih gitu. Nah, dari situ diperiksakan di laboratorium rujukan di Semarang, kemudian konfirmasi ke Kemenkes sehingga hasilnya nanti ketahuan itu Omicron gitu ya. Nah, kebetulan di Kota Pekalongan kan ada sejak bulan Januari memang kita sempat berkirim 5 spesimen ya. Kita ambil tidak semua karena daerah lain kan juga ngirim. Jadi labnya nanti overload. Jadi kita pilih sampel itu misalnya ini ada riwayat perjalanan, itu ada khasnya, CT-nya di bawah 30 kita kirim. Nah, sebenarnya jadi tahu tidaknya Omicron secara pasti dengan pemeriksaan genome sequencing ya. Tapi dari gejalanya itu kan para ahli sudah melakukan penelitian kira-kira apa. Sebenarnya sama dengan varian COVID virus lainnya ya, coronavirus lainnya, yaitu karena kalau infeksi selalu ditandai dengan demam, walaupun demamnya ada yang tinggi, ada yang hanya ngelemeng ya, demam. Kemudian karena ini mengenai saluran pernafasan, tentu gejalanya ada di saluran nafas. Yang awal kan di atas, nah, biasanya kan pilek, kemudian batuk. Nah, kalau sampai di saluran nafas bagian bawah maka timbul sesak. Kebetulan untuk Omicron ini dominan gejalanya ada di saluran pernafasan bagian atas. Jadi batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri telan. Jadi apabila merasa ada demam mendadak, ada gejala batuk, pilek, nyeri tenggorokan, silakan masyarakat ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan swab antigen. Oke, baik. Berarti untuk masyarakat di rumah dihimbau untuk segera memeriksakan diri ketika sudah muncul gejala-gejala tersebut ya, Bu ya? Ya, seperti influenza gitu ya. Oke, tapi apakah ada perbedaan dari gejala Omicron dan Delta? Kalau Delta memang lebih banyak ke arah dia menginfeksi di saluran nafas bagian bawah ya. Jadi kejadian sesaknya cukup dominan ya, makanya kebutuhan oksigen saat itu sangat banyak se-Indonesia ya sampai minus. Jadi kita lebih berbahaya yang Delta karena dominan menyerang saluran nafas bagian bawah ya, paru-paru. Sedangkan ini kita harapannya adalah hanya di saluran nafas bagian atas. Kebetulan ini salah satu dari manfaat vaksinasi yang sudah beredar ya di daerah kita ya, titernya itu. Nah, itu perkiraan para ahli termasuk yang membuat gejalanya menjadi lebih ringan. Baik, tapi walaupun dianggap gejalanya lebih ringan, ini masyarakat diimbau untuk tidak menyepelekan ya, Bu ya? Iya, karena kematian kan tetap ada ya. Kemarin di awal Januari Kemenkes sudah mengumumkan ada 3 kematian kasus Omicron. Memang 3 kematian ini ada yang sangat lansia ya, sangat 80 tahun ke atas, 84 kalau tidak salah. Kemudian ada komorbid, penyakit penyerta ya. Jadi yang berarti kan tetap kita harus berhati-hati Omicron ini terutama pada usia rawan, yaitu balita karena memang belum dapat vaksin ya. Untuk vaksin kan baru 6 tahun ke atas. Kemudian lansia walaupun sudah divaksin tentu karena tubuhnya sudah menurun fungsi-fungsi tubuhnya ya. Kita juga harus lebih berhati. Yang kemudian yang ketiga komorbid di sini di Indonesia itu terbanyak hipertensi dan diabetes mellitus. Jadi masyarakat harus mewaspadai 2 penyakit itu, mencegah kan lebih baik ya. Jadi seperti itu. Kalau tidak tanpa komorbid, insya Allah angka kesembuhannya lebih tinggi. Ya, insya Allah. Oke, baik Pak Salahuddin mau menambahkan, monggo. Jadi masalah varian ini kan memang kadang masyarakat
oh itu Delta lebih berbahaya, terus tahunya Omikron tidak berbahaya. Lebih berbahaya itu berarti yang satu tetap berbahaya itu. Nah, kemudian tiap orang memang gejalanya beda-beda karena memang daya tahannya kan beda-beda. Yang kita takutkan itu kan kemudian orang yang kuat itu membawa virus itu, efek ke dia itu rendah, hanya flu atau apa, tapi kemudian ketika menular ke balita yang belum divaksin, kemudian menular kepada orang-orang yang belum divaksin, yang punya komorbid, itu yang kemudian bisa punya efek yang daya rusak yang tinggi terhadap fisik. Nah, kalau orang itu fisiknya sudah rusak, roh orang itu kesulitan dalam fisik yang rusak, ya Allah memberi rahmat kan dengan dipindah alam supaya ruhnya itu hidup di alam yang tidak tergantung pada fisik yang rusak. Sehingga memang penyakit itu tuh tidak menyebabkan kematian, tapi penyakit itu menyebabkan fisik rusak. Nah, kemudian salah satu faktor dipindah alam kan karena tadi rahmat Allah, roh supaya nggak kesulitan hidup di fisik rusak, dipindah ke alam yang lain. Ya bisa saja kalau kemudian masih tidur fisiknya sehat, dipindah juga bisa saja. Tiba-tiba pindah alam seperti itu ya Pak. Tapi itu kan salah satu faktor, fisik rusak itu kan menjadi salah satu faktor dipindah alam kan ya. Oke, berarti tetap ada resiko-resiko kematian yang menghantui ini ya, walaupun dianggap lebih gejalanya lebih ringan dari yang dikhawatirkan yang kita sudah divaksin bahkan booster lengkap, kemudian hidung kita membawa virus. Karena yang vaksin booster itu menguatkan orang yang di booster, hidungnya masih bisa kemasukan virus, dibawa pulang ke rumah, nular kepada yang lain, keluarga di rumah. Ya bahkan mungkin lebih rentan. Makanya itu lebih pentingnya tetap pakai prokes itu, tetap pakai masker walaupun sudah divaksin, supaya tidak membawa virus ke orang yang resiko tinggi. Baik, nah itu dia pentingnya menjaga protokol kesehatan pemirsa, jangan sampai diabaikan. Baik Pak Salahuddin dan juga Dr. Indah, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Pemirsa, kembali lagi di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Masih bersama kedua narasumber, ini ada Bapak Salahuddin dan juga Dr. Indah. Masih semangat Pak? Semangat ya, kita harus semangat untuk memberikan informasi mengenai perkembangan COVID-19 untuk masyarakat Kota Pekalongan. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai sedikit banyak tentang Omikron dan juga gejalanya. Ini saya ingin tahu, untuk varian Omikron ini kira-kira mulai kapan sih Pak masuk ke Kota Pekalongan dan apakah bisa diperkirakan kapan berakhirnya? Kita tahu di Pekalongan ada Omikron itu kan tanggal 21 ketika hasil labnya keluar, 21 Januari. Orangnya sendiri itu diketahui kena COVID ya tanggal 10 Januari. Jadi karena waktu itu masih lama ya hasil tesnya, jadi waktu hasil tesnya keluar 21 Januari orangnya sudah sembuh. Karena memang tadi gejalanya ringan. Kebetulan sudah vaksin ya Bu orangnya ya. Sudah vaksin, jadi itulah pentingnya vaksin kan begitu. Kalau sampai saat ini ya varian ini sekitar 5 yang diketahui varian Omikron di Pekalongan. Oke, berarti sebenarnya penemuan kasusnya dari tanggal 10 ya. 10 dimulai dilakukan tes, kemudian hasilnya baru keluar di tanggal 21 seperti itu. Iya. Oke, kira-kira apa yang membuat prosesnya ini lama Pak Salahuddin? Bu Indah yang tahu. Silakan Dokter Indah. Iya. Jadi hasil pemeriksaan kita nyebutnya WGS ya, whole sequencing genome, itu memang lama, paling cepat seminggu karena ya metodenya memang masih lama, tidak kalau PCR bisa sehari ya. Cuman kalau untuk genom ini paling cepat memang seminggu dan itu pun harus konfirmasi ke Kementerian Kesehatan terlebih dahulu. Ya memang metodenya memang seminggu. Oke, memang metodenya memakan waktu yang cukup lama ya. Karena mungkin untuk mengekstraknya dari spesimen itu memang lama supaya bisa terdeteksi virusnya itu.
Oke, baik. Nah, untuk varian Omikron ini sendiri bagaimana sih Bu dampaknya terhadap sistem kesehatan baik hunian rumah sakit dan juga mortalitas kasus di Kota Pekalongan? Kan memang ini lebih cepat menular daripada varian Delta. Jadi dari pengalaman kami pada saat gelombang pertama, masih varian yang pertama itu, kalau satu orang terkena COVID, dia menular ke 1-3 orang di sekitarnya ya. Tapi ketika Delta itu sekitar 1:7, satu orang menular ke 7 orang. Kalau ini sudah 1:10. Jadi maksudnya hampir dalam yang kontak eratnya itu positif, misalnya dalam serumah. Serumah kalau kita ada temu kasus, sekeluarganya diperiksa, untuk yang ini positif semua. Kalau dulu masih ada 1-2 anggotanya yang negatif. Ya, kalau ini saya lihat namanya istilahnya klaster rumah tangga ya, cukup banyak juga. Nah, untuk hunian di rumah sakit, kebetulan kita ada rumah sakit umum daerah Bendan yang sebagai rumah sakit rujukan lini kedua ya, karena memang untuk RSUD Kabupaten Kota itu lini kedua. Nah, dia sebenarnya kita juga ada 4 rumah sakit swasta menjadi tempat rujukan lini 3. Nah, tapi kan ke 5 rumah sakit ini tidak merawat orang Kota Pekalongan semua ya. Kalau orang Kota Pekalongan yang positif COVID yang dirawat itu 9 orang. Jadi kalau dihitung 9 orang dibagi kapasitas tempat tidur kita yang ada 25 ya untuk isolasi, sekitar 25 untuk isolasi COVID ini sebenarnya kan masih memadai gitu. Cuman kan memang kita tidak merawat orang Kota Pekalongan saja, kan juga mungkin dari kabupaten tetangga. Jadi huniannya ya untuk pasien COVID ini cenderung naik. Tadinya yang dirawat hanya 2, ini per minggu naik sampai hari ini ada 9 yang dirawat. Demikian juga yang untuk suspek hari ini ada 14 yang dirawat. Suspek itu masih nunggu hasil PCR ya gitu. Ya. Oke, berarti untuk angka kasus Omikron di Kota Pekalongan ini tidak hanya dari Kota Pekalongan saja ya, Bu? Kalau yang tadi kita disampaikan oleh Pak Wakil itu asli orang Kota Pekalongan. Maksudnya yang dirawat di rumah sakit kita ya, itu bukan warga Kota Pekalongan saja. Ya enggak apa-apa, sebagian mungkin warga kita juga ada yang dirawat di rumah sakit di lain ya gitu. Jadi dalam hal penanganan pandemi kan tidak mengenal kewilayahan ya gitu. Nah, ini untuk kasus mortalitas atau angka kematiannya sendiri bagaimana, Dokter Indah? Iya, di Kota Pekalongan ada 2 kematian yang terkait COVID. Yang pertama memang bayi, jadi memang belum divaksin ya, tapi dia masuk memang sudah dalam kondisi paru-parunya terinfeksi ya. Jadi memang masuk itu sudah kondisi yang kurang baik dan karena bayi memang belum divaksin. Kemudian yang kedua sudah vaksin tapi ada komorbid ya, diabetes yang memang sudah biasa dirawat di rumah sakit. Jadi yang kita benar nih yang meninggal benar balita, anak ya, atau bayi ini. Yang kedua komorbid. Berarti tergolong ke dalam kelompok rentan seperti itu ya, Bu ya? Betul. Nah, ini karena bertepatan dengan memasuki musim penghujan ya, apakah faktor alam juga menjadi salah satu pengaruh melonjaknya varian ini, Dokter Indah? Iya, sebenarnya kalau kita lihat COVID itu di mana-mana ada. Jadi mengenai iklim tidak ada perbedaan ya. Di Eropa juga terjadi, di Indonesia yang iklim tropis juga terjadi, di Afrika yang panas juga terjadi. Jadi si COVID ini, virus corona ini bisa hidup di semua iklim. Cuman karena pada saat musim hujan dan panas ini kan memang biasa terjadi infeksi saluran nafas ya, common cold atau influenza orang menyebutnya. Nah, pada saat infeksi orang sakit flu ini kan daya tahan tubuhnya turun. Nah, bersamaan dengan adanya virus Omikron yang beredar, jadi mungkin lebih mudah ya dia menumpangi kasus infeksi virus lainnya kan. Jadi memang kalau ada, makanya kita harus batuk pilek demam itu kita curiga ini hanya influenza biasa atau ada virus COVID-nya atau Omikron tadi. Iya, karena memang virus ini kan lebih mudah menempel pada orang-orang dengan daya tahan tubuh yang rendah seperti itu ya, Bu ya. Iya. Jadi virus ini kan kalau di luar tubuh manusia cepat
mati ya. Dia hanya bisa hidup kalau nempel di inang atau induk makhluk hidup, entah itu manusia atau hewan ya. Nah, ini dia memang nempel di reseptor yang ada di saluran pernafasan. Nah, harapan kita dengan adanya vaksin itu kan zat virus yang sudah dimatikan atau isinya DNA buatan yang menyerupai virus. Harapan kita reseptor di saluran nafas itu sudah tertempel lebih dulu dengan bahan dari vaksin tadi. Jadi virus yang aslinya ketika mau nempel sudah nggak bisa, sudah ada ya. Itu kita menjelaskannya fungsi vaksin seperti itu. Walaupun tentu saja masih bisa kena infeksi. Cuman untuk bisa menginfeksi virus Omicron ini harus memperbanyak diri yang lebih banyak, kekuatan yang lebih, karena si tuan rumah itu si kursi mungkin ya reseptor itu kursinya itu sudah diduduki oleh bahan dari vaksin gitu. Jadi emang daya tahan tubuh orang itu berpengaruh. Kemudian kalau dibantu vaksin yang sudah mengisi reseptornya terlebih dahulu, sehingga virus Omicron ini untuk bisa menginfeksi dia harus lebih kuat lagi, lebih banyak lagi. Iya, karena bertarung dengan vaksin yang sudah ada di dalam diri kita, seperti itu. Nah, ini Pak Salahuddin, dengan banyaknya sejumlah kasus COVID-19 di Kota Pekalongan, upaya seperti apa sih yang sudah dilakukan dari pemerintah Kota Pekalongan dalam pencegahan kasus COVID-19 ini? Secara umum yang dilakukan pemerintah Kota Pekalongan ya dengan Satgas COVID yang ada itu, kita membuat inwal kan terkait dengan penerapan PPKM yang merupakan implementasi dari Mendagri. Level PPKM kita kan sekarang level 3. Itu kemudian ada variabel-variabel yang harus dipatuhi masyarakat ketika mengadakan kegiatan. Itu yang kemudian kita sosialisasikan dengan berbagai macam kegiatan, diantaranya dengan operasi gabungan. Sudah beberapa kali kita mengadakan operasi gabungan, sosialisasi, kemudian juga melakukan tes swab kepada warga kita yang tidak taat prokes, yang tidak pakai masker dan sebagainya itu. Kemudian juga kaitan dengan vaksinasi, ya kita meningkatkan lah, kita percepat ya vaksinasi untuk usia-usia yang rentan, yang belum mencapai target. Kemudian juga vaksinasi booster itu juga kita percepat untuk yang tadi rentan risiko. Dan kaitan dengan pencegahan itu memang untuk kegiatan-kegiatan masyarakat itu selama mengajukan pemberitahuan kepada Satgas Covid itu memang kita himbau untuk prokesnya itu jangan lupa, itu yang panitia yang mengadakan kegiatan itu kemudian kita bantu penyediaan peralatan yang dibutuhkan supaya kegiatan bisa berlangsung tapi dengan prokes yang ketat. Jadi tapi juga sesuai dengan paham kita secara medis itu kita lakukan, tapi kan ada upaya lain yang bisa menjadi tambahan. Jadi masyarakat kita kan budayanya biasa selamatan. Di masa seperti ini ya saya kira layak untuk semakin ditingkatkan. Kan itu kan cekelane masyarakat kan yang seperti dituntun Rasulullah kan, as-shadaqatu tanfa'ul bala. Jadi sedekah itu bisa mencegah bala, bencana, musibah dan sebagainya. Selain upaya-upaya yang lain, jadi kegiatan-kegiatan seperti sering ngaji, ibadah, sholawatan dan sebagainya itu kan membuat kita perasaannya itu tidak pesimis, optimis. Kita menjadi lebih optimis, kemudian daya imun kita kan akan lebih tinggi kalau kita menjalani hidup ini dengan jauh dari rasa kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Oke, berarti selain memperkuat imun juga memperkuat keyakinan iman, seperti itu ya Pak ya. Nah, itu adalah banyaknya upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencegah COVID-19. Lalu bagaimana strategi untuk menanggulanginya Pak? Kalau untuk menanggulangi ya sama seperti yang kita lakukan pada saat kemarin ya, dengan prokes 3M itu.
Kemudian juga dengan kita memperbanyak testing dan tracking tadi, kalau misalnya ada satu keluarga yang diketahui terinfeksi, ya sekitarnya kita tes supaya tadi bisa tertanggulangi lah penyebarannya. Kemudian juga dengan kita menyediakan isolasi yang terpadu, kan sekarang sudah mulai ada yang kita salurkan ke sana sehingga tidak juga menular ke anggota keluarga yang lain. Dan rumah sakit kembali kita persiapkan ya Bu ya, fasilitasnya apabila ada nanti masyarakat yang bergejala sedang sampai berat yang kemudian nanti membutuhkan perawatan. Tentu saja kita juga selalu bekerja sama dengan rumah sakit swasta untuk memperbesar cadangan kamar untuk khusus COVID kan, dengan beberapa rumah sakit swasta, Rumah Sakit Umum Hermina, kemudian Budi Rahayu, dan juga Rumah Sakit Junet ya, terkenalnya juga Rumah Sakit Karomah Holistik. Itu yang kita harapkan bisa menanggulangi. Ada lagi yang mungkin itu yang medis ya, kan kita juga masyarakat ada yang punya resep-resep untuk itulah yang bisa menambah. Ada kiai kita yang memberikan resep, misalnya sehari mengkonsumsi 3 bawang merah. Itu kaitan juga dengan ya untuk menambah optimisme dan keyakinan untuk sembuh itu. Selain medis, bolehlah resep dari kiai tersebut dijalankan itu. Intinya semua strategi yang memungkinkan kita melindungi masyarakat kita akan terapkan dengan terukur tentu saja. Jadi kegiatan ekonomi mungkin remnya sedikit kita injak, tapi nginjaknya juga enggak banget lah, asal masyarakat mau tertib prokes gitu ya. Juga kegiatan yang lain juga titik beratnya pada pelaksanaan prokesnya, bukan pada pelarangan kegiatannya. Jadi kita berniat melindungi, jadi melindungi masyarakat, bukan melarang kegiatan ekonomi maupun kegiatan yang lain. Oke, nah itu dia pemirsa, banyak sekali upaya-upaya yang sudah dilakukan dari pemerintah untuk mencegah dan juga menanggulangi COVID-19. Tapi dari upaya-upaya itu tersebut juga membutuhkan sinergitas dengan masyarakat ya Pak ya, tentunya untuk benar-benar menekan angka COVID-19 di Kota Pekalongan. Itu dia pemirsa, pentingnya menerapkan protokol kesehatan demi menekan penyebaran virus corona. Dan setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit banyak mengenai upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan kasus COVID-19. Ini lalu perkembangan penanganannya seperti apa, Ibu Dokter di Pekalongan? Dari kami dari Dinas Kesehatan, tentu tugas kami yang terutama adalah 3T ya, testing, tracing, dan treatment. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wakil Wali Kota. Jadi kita meningkatkan testing pada masyarakat. Untuk Kota Pekalongan karena jumlah penduduknya 300.000, maka per minggu sekitar 1/1000 orang minimal yang harus dites. Berarti sepekan harus dapat 302 orang minimal. Itu dalam seminggu kita harus memeriksa 302 orang. Jadi kita harus memenuhi standar dari WHO tersebut ya, 1 tes per 1000 orang. Kemudian untuk tracing, tracing ini kalau ada kasus, angka yang diberikan WHO, 1 kasus kita minimal menemukan 15 kontak erat. Nah, 15 kontak erat ini kita juga lakukan
testing. Dari testing yang rutin kita lakukan mingguan kan ketemu kasus ya, ketika dulu pas positif rate-nya rendah nggak ketemu kasus kan, tapi ketika positif rate-nya kita tinggi kan ketemu kasus. Nah dari satu ketemu kasus ini kita cari minimal 15 kontak eratnya ya, yaitu keluarga serumah, teman kerja kan biasanya yang kontak, kalau anak sekolah kan di sekolahnya, berarti seperti itu tuh kira-kira dapat 15. Nah memang untuk kontak erat ini kita agak kesulitan, apalagi kalau orang yang sakit tuh sudah sepuh, kontak eratnya hanya sedikit ya, jadi kita tidak bisa ideal memenuhi itu. Kemudian yang berikutnya treatment itu pengelolaan. Kalau sudah ketemu positif bagaimana? Nah kalau dia tanpa gejala atau gejala ringan maka dilakukan isolasi mandiri. Nah isolasi mandiri ini bisa dilakukan di rumah ketika rumahnya memenuhi syarat. Jadi si yang positif ini yang confirm COVID ini dia bisa tidur di kamar tersendiri, kalau bisa kamar mandinya sendiri. Terus di serumah itu ada yang bisa merawatnya ya, memberikan obatnya, memberikan makan minumnya. Jadi kita lihat seperti itu. Kalau dia tidak bisa memenuhi persyaratan, rumahnya itu tidak memenuhi syaratan untuk isolasi mandiri, nah ini di sini ada peran Jogotongo. Bisa dicarikan oleh Satgas Jogotongo di RW atau kelurahan tersebut. Ini ada rumah yang bisa dipakai untuk isolasi mandiri ya. Kalau itu tidak bisa baru kita bawa itu ke tempat isolasi terpusat yang pemerintah Kota Pekalongan sediakan, yaitu di Gedung Diklat Merbabu. Nah situ. Jadi kalau dia tanpa gejala atau gejalanya ringan, hanya batuk pilek ya, panas, tapi masih gejala ringan itu kita standarnya orangnya masih tidak lemes, masih bisa makan minum ya. Karena kalau sudah nggak bisa makan minum kan obat nggak bisa masuk. Kalau itu berarti harus masuk rumah sakit karena harus infus suntik gitu ya. Jadi gejala ringan. Sedangkan kalau gejala sedang, nah ini mulai dipikirkan untuk dirawat di rumah sakit rujukan COVID. Jadi dari kami, dari kesehatan, tugas utama kami adalah 3T tadi testingnya. Kalau pemerintah Kota Pekalongan seperti yang disampaikan Bapak Wakil kan punya kewajiban tadi untuk melakukan bagaimana penegakan protokol kesehatan di masyarakat, kemudian menganggarkan untuk pembiayaan penanganan COVID ini, jadi seperti itu. Nah, alhamdulillah pemerintah Kota Pekalongan menyediakan anggaran untuk penanganan COVID ini kan memang sesuai perintah Pak Presiden ya, jadi kami sangat terbantu Mas untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID ini. Seperti itu Mbak. Baik, berarti untuk penanganannya sendiri sudah sangat lengkap ya Bu ya? Iya, jadi emang kita setiap pekan itu dipantau oleh Dinas Kesehatan Provinsi ya, selalu ada rapat secara daring tentang pengendalian COVID di Jawa Tengah. Jadi angka-angka itu selalu dievaluasi. Kalau jadi masalah kan tanya sebenarnya masalahnya apa. Jadi memang selalu pemantauan di setiap kabupaten kota oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi dipantau oleh Kementerian Kesehatan. Jadi mingguan itu selalu ada pemantauan. Pemerintah daerah itu setiap pekan juga ada pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah. Gubernur sendiri ada pertemuan dengan Presiden. Jadi pemantauannya berjenjang seperti itu. Oke, dan untuk pemantauan sendiri memang cukup ketat ya, dengan banyaknya pihak yang terlibat seperti itu. Baik, nah ini kapan sih Bu tepatnya virus ini bisa dikatakan melemah? Apakah ditentukan dari indikator bahwa kita sudah mencapai kekebalan komunal atau seperti apa dokter? Jadi untuk virus ini kira-kira melemah itu kalau dari kami adalah positive rate yang menurun dalam 3 minggu berturut-turut ya. Jadi kalau kita lihat trennya yang diperiksa misalnya 100 orang, yang positif 60 misalnya ya. Minggu depan sudah yang positif 50, minggu depannya 40, kita boleh berbesar hati semoga ini trennya sudah turun. Jadi kita pakainya positif rate mingguan gitu ya. Jadi kalau sudah menurun itu, nah itu walaupun mungkin bisa juga naik ya. Tapi kalau di kita misalnya 3 minggu udah lihat, kalau hanya 2 titik kan baru garis ya Mbak. Tapi kalau 3 kan sudah kelihatan grafiknya turun. Jadi kalau dalam 3 minggu berturut-turut positif rate itu sudah kelihatan menurun, nah kita mulai semoga ini kasusnya sudah mulai turun. Jadi kita lihat dari positif rate mingguan itu tadi ya. Iya.
Oke, baik. Nah, untuk perkembangan vaksin booster di Kota Pekalongan ini sendiri bagaimana, Dokter Indah? Iya, jadi sebenarnya gini, kalau vaksin itu terus kenapa hubungannya kok nggak manfaatnya kok tadi nggak disebut ya dalam tren COVID. Sebenarnya untuk mengevaluasi PPKM suatu kabupaten kota itu ada 3 hal yang dinilai. Yang pertama adalah transmisi komunitas. Transmisi komunitas ini seberapa banyak penderita baru dalam seminggu, seberapa banyak penderita yang dirawat ya. Jadi kasus baru dirawat dan seberapa yang meninggal. Jadi ada 3 indikator yang dinilai dalam transmisi komunitas. Nah, kemudian yang dinilai berikutnya adalah kapasitas respon daerah, yaitu 3T tadi, kemampuan daerah untuk melakukan tracing, testing, dan treatment. Nah, itu tadi yang dinilai dari kapasitas respon daerah. Nah, penilaian yang ketiga adalah status imunisasi COVID dari kabupaten kota. Jadi itu termasuk yang menjadi indikator yang dinilai untuk asesmen PPKM. Jadi misalnya untuk yang disebut vaksinasi suatu daerah itu memadai adalah capaian vaksin dosis pertama lebih dari 70%. Ya, dosis pertama lebih 70% itu ditambah vaksin untuk lansia minimal 60%. Nah, kalau kita Kota Pekalongan kebetulan sudah ya vaksinasi dosis pertamanya secara umum itu sudah mencapai lebih dari 70%, lansianya sudah di atas 50%, maaf ya 50%. Nah, itu termasuk kapasitas untuk vaksinasinya adalah memadai. Jadi ada 3 hal yang dinilai di PPKM Inmendagri tersebut. Baik, berarti untuk tingkat capaian dari vaksin pertama kan ini tuh tadi 70% ya Bu ya? Minimal. Kalau minimal 70%. Pekalongan udah 104%. Oh. Ya. Yang untuk lansia sudah hampir 70% tadi ya. Oke. Nah, untuk dosis vaksin boosternya sendiri ini apakah ada targetnya, Pak? Untuk saat ini dosis 3 belum menjadi indikator yang dinilai ya. Karena yang diwajibkan untuk dimasukkan ke indikator kan dosis 1 dan 2. Okay. Yang 3 ini istilahnya booster ya, bonus. Itu. Bonus. Dan memang kita capaiannya masih sedikit karena ada persyaratan untuk booster ini, yaitu jarak dari selain sudah harus vaksin 1 dan 2, jarak vaksin keduanya hingga saat ini sudah 6 bulan. Nah, yang sudah 6 bulan ini adalah baru pada lansia dan pelayan publik ya. Jadi yang divaksin sekitar bulan terakhir itu bulan Juli ya, Juli Januari kemarin udah 6 bulan gitu. Jadi memang masih sedikit karena memang sesuai dulu pelaksanaannya. Nah, masyarakat umum kan divaksinnya kan mulai bulan Juli Agustus ya. Mungkin nanti 6 bulannya mungkin bulan depan Maret, April dan seterusnya. Iya, berarti bisa dikatakan bahwa vaksin booster ini tidak wajib sifatnya seperti itu ya, Bu. Iya. Tapi kami menganjurkan mumpung pemerintah mengadakan ya, dan pasti ada manfaatnya karena dari penelitian 6 bulan itu setelah 6 bulan vaksin itu titer antibodinya mulai menurun. Nah, karena ini pandeminya masih berlangsung, maka pemerintah merasa berkewajiban untuk memberikan booster ketiga. Nah, kami mohon mungkin bantuan dari lembaga-lembaga terkait, terutama dari yang punya tenaga kerja ya, mungkin mensyaratkan pada pekerjanya itu harus ikut booster. Ya, beberapa perusahaan sudah seperti itu. Mungkin itu memang permintaan dari Kementerian Perdagangan ya. Jadi kami kan yang buruh-buruh pabrik itu udah kebetulan dulu ikut divaksin pada bulan Juni-Juli. Jadi kita buruh pabrik pun sudah bekerja ya, sudah mulai kita vaksin juga. Baik, berarti masyarakat dihimbau untuk tetap melaksanakan vaksin booster ya, Bu ya. Karena manfaatnya juga untuk diri sendiri juga. Nah, baik. Kayak kalau tidak salah untuk masuk Jakarta pun masih ditanya boosternya ya, pas ini sudah booster atau belum gitu ya. Oke. Baik, nah ini kaitannya dengan vaksin, Pak Salahuddin. Ini kan masih banyak nih masyarakat yang menganggap bahwa sudah divaksin kok masih bisa terkena COVID. Lalu apa gunanya vaksin? Ini masyarakat ada yang masih bertanya-tanya seperti itu. Kalau menurut saya pribadi mungkin untuk mengurangi gejala yang terjadi ya, Pak ya. Tapi untuk lebih jelasnya boleh dijelaskan Pak Salahuddin? Itu
vaksin itu kan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, sementara virus itu kan bisa masuk lewat hidung, kemudian lewat makanan dan sebagainya kan. Kalau waktu kita prasmanan itu hidung kan saluran terbuka. Jadi ya ketika dicek di hidung kita ya mungkin ada virus. Tapi dengan sudah divaksin itu, virus yang masuk ke dalam tubuh itu kemudian pengaruhnya menjadi rendah. Jadi kalau misalnya kita supaya nggak kemasukan virus, ya memang masker ini menjadi salah satu hal yang sangat penting. Kita juga husnudon kalau misalnya kok kita sudah divaksin, sudah kuat terhadap virus, tapi sebetulnya di dalam tubuh kita itu misalnya ada, pakai masker kan juga melindungi orang lain supaya virus yang ada di dalam tubuh kita itu melemah. Dia mungkin masih bisa menular, itu tidak berterbangan kita pakai masker. Tapi bisa saja masker ini memang mencegah virus masuk ke hidung kita. Yang kita takutkan memang di keluarga kita ada yang komorbid, ada yang balita yang belum divaksin dan sebagainya, itu yang resiko. Jadi menurut saya jika kita memakai masker itu niate satu menjaga supaya tubuh kita tidak rusak oleh virus, itu kita dapat pahala. Kemudian kalau kita memakai masker tujuannya kalau di dalam tubuh kita ada virus supaya tidak menular ke orang lain, melindungi orang lain, itu juga kita dapat pahala. Jadi ya innamal a'malu binniyat tadi itu ya. Jadi ya masyarakat antara kena dan tahan itu harus dibedakan. Virus tetap bisa masuk ke hidung, tapi kalau sudah divaksin lebih tahan itu. Jadi kita harapkan semacam saat ini sedang terjadi peperangan, vaksin itu kayak rompi anti peluru. Mumpung pemerintah itu menggratiskan rompi anti peluru, ya kita ambil, kita pakai. Jadi yang lain itu bisa kemana-mana setelah divaksin itu dengan resiko minim. Tapi kok kemudian ada yang nekat, tirakatnya kurang, sodakoi kurang, wiritane kurang, nggak mau konsumsi tadi misalnya bawang merah sehari 3 siung, kok dia nggak mau divaksin, nggak mau pakai masker, ya itu ibarat perang tadi itu. Yang lain pakai rompi anti peluru, yang lain kemudian hati-hati, kemudian dia nggak mau pakai rompi anti peluru, dia mau kemana-mana, ya resikonya tertinggi ke dia itu. Ya, makanya kita himbau seperti itu. Berarti masker ini masih tetap menjadi kunci ya Pak ya? Salah satunya. Nah selain ini tadi ya sering sodakoh tadi itulah. Itu sodaka juga wajib ya Pak ya? Salah satu. Oke, nah itu selain masker dan juga sodakoh, kira-kira apa saja sih yang bisa dilakukan kita sebagai masyarakat untuk mengurangi resiko penularan Pak Salahuddin? Ya diantaranya kalau tidak penting-penting banget ya kita kurangilah misalnya ke tempat-tempat yang beresiko tinggi, yang terjadi potensi kerumunan dan sebagainya. Kemudian kita juga kalau memang ada orang-orang yang dari daerah yang sekarang sedang mewabah di tinggi bertamu ke rumah kita, ya tadi prokes tetap kita pakai. Kemudian juga upaya mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Melindungi itu juga menjadi salah satu kunci utama. Kalau kita sudah yakin kan imunitas juga akan naik itu, dan ya kita satu menjaga diri kita sendiri, dua kita tidak menyebabkan orang lain tertular kan itu. Baik, nah Bu Dokter, untuk ini kan ada situs yang digunakan untuk memantau perkembangan info terkini terkait COVID-19. Ini namanya situs apa saja Bu? Iya Mbak, untuk Kota Pekalongan kami membuatkan web atau link ya, yaitu corona.pekalongankota.go.id ya. Itu untuk jadi paling mudah itu searching di internet itu ketik Corona Pekalongan Kota, itu nanti akan mencari, semoga langsung ketemu. Kemudian kalau ingin melihat angka
pustaka se-Jawa Tengah itu ada coronajateng.prof.go.id. Ya, itu kalau kita lihat kita mau pergi nih ke Kebumen, gimana nih statusnya, kita bisa melihat di web tersebut. Atau kalau kita ingin mengetahui provinsi lain, maka Kementerian Kesehatan menyediakan namanya infeksi-emerging.kemkes.go.id. Pilih saja infeksi emerging. Kalau lupa cari aja COVID Kementerian Kesehatan gitu. Nanti akan ada dashboard yang bisa kita lihat. Nanti di webnya Kementerian Kesehatan ada dashboard COVID gitu. Nanti kalau diklik itu keluar. Baik, berarti untuk informasi terkini mengenai perkembangan COVID disediakan web atau situs-situs dari pemerintah itu sendiri ya Bu ya. Baik, terakhir saya ingin tanya harapan Pak Salahuddin ke depan untuk Kota Pekalongan ini seperti apa Pak? Harapan saya sebagai masyarakat maupun sebagai bagian dari pemerintah, kita tahu diri. Kalau kita tidak tahu masalah agama, ya kita tanya kepada ahlinya, para ulama, para kiai, para ustadz itu ya. Kemudian kalau kita bukan ahlinya di bidang kesehatan, masalah COVID ya mestinya walaupun kita bisa baca dari berbagai referensi, zaman sekarang kan medsos macam-macam, tetap kita bukan ahlinya, yang kita tanya kepada ahlinya. Di Indonesia kan banyak profesor, dokter yang menangani bidang itu lebih mudah. Karena memang ada yang nganggap ini konspirasi, itu konspirasi atau tidak itu kan awal, mau itu debatable. Kayak misalnya sudah terjadi kerusuhan selama 3 tahun, ini misalnya sudah 2 tahun kan COVID. Mungkin awal kerusuhan itu betul rekayasa, tapi kalau sudah jadi kerusuhan ini kan tetap harus diselesaikan. Ketika ini awal COVID seperti apa itu sudah nggak penting, yang penting sekarang memang sudah ada virus yang berada di sekeliling kita, bagaimana kita menyelesaikan. Nah, ke depan kita berharap dalam jangka panjang itu Allah memberikan ujian cobaan itu kan pasti supaya kita diharapkan mengambil hikmah. Salah satunya misalnya sekarang banyak yang kegiatan-kegiatan harus tidak seperti biasanya. Sekolah, kemudian yang biasanya anak-anak ke sekolah, ke pondok dan sebagainya, kemudian dikembalikan ke rumah orang tua masing-masing, kemudian daring. Itu mestinya kita ambil hikmahnya. Jangan-jangan kita selaku orang tua selama ini kewajiban mendidik anak itu sudah kita limpahkan 100% ke lembaga-lembaga pendidikan. Dengan adanya ini kan sebenarnya kita diingatkan bahwa mendidik anak itu tetap kewajiban orang tuanya. Sekolah, ponpes, kemudian guru-guru ngaji itu hanya membantu, jangan pasrah bongkoan kan begitu. Kemudian juga kaitan dengan ekonomi. Selama ini banyak masyarakat berpandangan nek ora ubet orang lewat, nek ora ubah ora entuk upah. Lah ini mungkin juga Allah menegur kita dengan kegiatan ekonomi sedikit terhambat, tapi kenyataannya kan rezeki mengalir ke rumah. Ada yang berupa sembako, ada yang berupa bantuan untuk UMKM yang langsung masuk ke rekening, ada rezeki yang dilewatkan pemerintah yang orang tidak ubah juga dapat, Pak. Ora ubet juga iso dong liwat. Itu kemudian bisa mengembalikan pemahaman kita bahwa rezeki itu adalah pemberian Allah, bahwa kerja dan sebagainya itu adalah salah satu bentuk ibadah yang lain, muamalah kemanfaatan fungsi kita, tapi bukan menjadi sebab 100% kita dapat rezeki nek ora kerja ndak. Itu kan Allah yang memberi rezeki sudah diatur ya. Itu hal-hal seperti itu kita harapkan kalau masyarakat sudah bisa mengambil hikmahnya dari pandemi ini, kemudian insya Allah Allah berkenan untuk memberikan pertolongan, pelindungannya. COVID itu kemudian sudah hilang dengan sendirinya, kayak akhir tahun kemarin kan tiba-tiba hilang gitu aja ya. Sehingga kemudian kita bisa beraktivitas seperti biasanya dengan keimanan yang meningkat, ketakwaan kita kepada Allah meningkat,
karena musibah ini memang mempersulit orang untuk melakukan ibadah, sekolah dan sebagainya. Tetapi kalau tidak ada musibah di sekeliling kita, itu para ahli maksiat juga tidak akan ada rasa khawatir untuk memperbaiki perilaku kita sehari-hari. Juga ada upaya kita lebih mendekat kepada Allah itu supaya lebih bisa kita tingkatkan. Saya kira itu. Baik, berarti intinya adalah bahwa di balik sebuah musibah selalu ada hikmah yang bisa diambil seperti itu ya Pak? Iya, karena Allah itu yang menciptakan kita. Pasti Allah itu memberikan sesuatu itu ya karena rasa kasih sayang itu, ya, betul. Bukan dalam rangka yang itu. Baik, Pak Salahuddin dan juga Bu Dokter, ini kita harus akhiri obrolan kita pada hari ini. Padahal sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, mungkin bisa di lain waktu ya Pak ya, Bu. Ya. Baik, pemirsa, itu dia Expose episode kali ini. Harapannya adalah agar Kota Pekalongan dan juga masyarakat, juga pemerintah dapat bersinergi bersama dalam menekan kasus COVID-19 di Kota Pekalongan. Saya Ilma dan juga kedua narasumber pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.